Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat setia Gowori, Shalom. Hari ini adalah Jumat 7 Agustus 2020, Jumat pertama di bulan Agustus. Mari kita turut berdoa untuk para korban akibat ledakan yang terjadi di Beirut, Lebanon kemarin. Untuk mereka yang meninggal, supaya dianugerahkan kehidupan abadi. Untuk yang terluka, supaya disembuhkan. Dan untuk kota Beirut, semoga kembali pulih dan damai. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius 16 ayat 24 sampai dengan 28. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam kehidupan selalu ada syarat yang dituntut jika menginginkan sesuatu. Ketika saya mendaftar masuk ke Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni bermotivasi menjadi imam, sehat, dan harus laki-laki. Jadi jelas saya ini laki-laki, sehat, dan penuh motivasi. Jika kita ingin berenang, juga ada syaratnya. Kalau mau berenang, ya pakai pakaian renang. Aneh pasti kalau ada orang yang ingin berenang tapi menggunakan tuxedo lengkap dengan dasi kupu-kupu. Jika mau beribadah di gereja untuk saat ini pun ada syaratnya, yakni sabar, karena gereja San Mare belum dibuka. Nanti kalau sudah dibuka pun ada syaratnya, harus dewasa, sehat, dan menggunakan masker. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini kita mendengarkan sabda perihal syarat untuk mengikuti Yesus. Kepada para muridnya Yesus bersabda, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku." Menyangkal diri bukan hanya sekedar berarti tidak mementingkan kesenangan, kepuasan, dan pencapaian diri. Menyangkal diri berarti juga meninggalkan segala karakter buruk, tabiat untuk berbuat dosa, dan bergegas untuk mengikuti Tuhan. Memikul salib berarti setia menanggung segala keadaan bersama dengan Tuhan. Kata memikul berarti turut serta, memanggul, dan mengangkat. Salib merupakan tanda kehinaan.
Namun salib Tuhan merupakan tanda keselamatan bagi kita. Maka jangan ragu untuk memikul salib yang membawa keselamatan itu. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mengikuti Tuhan berarti kesetiaan untuk berjalan di belakang dan berada dalam tuntunannya. Kalau kita konvoi mobil, kita mengikuti yang ada di depan. Kalau yang ada di depan kita salib, mereka jadinya mengikuti kita. Demikian juga dengan mengikuti Yesus, berarti membiarkan Tuhan berjalan di depan dan kita mengikuti tuntunannya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, gak mudah untuk memenuhi persyaratan ini. Di tengah dunia hedon yang menawarkan kenikmatan, konsumerisme yang membuat kita menghambur-hamburkan, dan materialisme yang membuat kita lekat pada keduniaan, rasanya sukar sekali untuk memenuhi persyaratan mengikuti Tuhan. Nggak mudah, sukar, dan sulit. Bukan berarti tidak mungkin. Dengan rahmat Allah, segalanya menjadi mungkin. Mari kita mohon rahmat itu, agar kita mampu untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Tuhan memberkati kita sekalian, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.